Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kurniasi dari jurusan PGSD NIM 856671285 akan menampilkan hasil mengajar saya pada mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ahmad Zidani hadir. Amanda Priscilia hadir. Andi Jumadil Akbar hadir. Andi Ramadhani hadir. Rasul Hadir hadir. Jasil Lestari hadir. Jasman hadir. Muhammad Firul Anam hadir. Muhammad Ferdiansyah hadir. Muhammad Fikri hadir. Muhammad Ilyas hadir. Muhammad Ilan Firdaus hadir. Rafizal hadir. Raffi Rizky Putra Aditya hadir. Proses Faul Salsabila hadir. Sapriyadi hadir. Satya Nayanasari hadir. Siti Zahra Aulia hadir. Tia Aprilia hadir. Zulaika Naura Anindya hadir. Oke, hadir semua ya hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita belajar apa hari ini? Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin tentang apa? Ayo, coba Naura. Tentang energi. Oke. Ada berapa energi yang kita pelajari pada minggu kemarin? Dua. Apa Desi? Energi terbarukan dan Contohnya apa? Energi terbarukan dan juga energi yang tidak terbarukan. Siapa yang bisa jawab? Iya bisa? Nggak tahu? Uya? Nah, kalau yang tidak bisa terbarukan? Oke, contohnya yang terbarukan itu misalnya energi air, energi listrik bisa juga. Kemudian apa lagi? Angin. Kalau yang tidak bisa terbarukan itu contohnya seperti minyak bumi, seperti BBM, bensin, minyak tanah itu tidak bisa terbarukan. Nah, untuk materi kita pada minggu ini kita akan belajar di bab 7. Coba buka bukunya di bab 7. Apa? Bumi kita terancam bahaya. Oke. Kira-kira pengaruh aktivitas manusia apa yang mempengaruhi lingkungan kita menjadi tidak baik? Contohnya apa? Ayo, siapa yang bisa? Apa? memotong pohon sembarangan, Betul, bisa. Membuang sampah? Sembarangan. Kalau membuang sampah sembarangan itu bisa menyebabkan apa? Banjir. Kemudian apa lagi? Longsor. Apa lagi? Ada lagi nggak? Coba Ferdi, apa? Nggak ada lagi. Nah, apa lagi? Coba. Nggak ada lagi. Oke, itu salah satu atau beberapa contoh ya dari dampak negatif kebiasaan buruk manusia terhadap lingkungan.
benar, itu di pabrik. Makanya seharusnya pabrik itu harus ada pembuangan limbahnya ya, jangan sampai tercemar di lingkungan yang ada di sekitar pabrik. Oke. Coba buka lagi halaman. Miss akan bagi beberapa kelompok untuk anak-anak sekalian mengenai materi kita pada minggu ini tentang apa tadi? Bumi kita terancam. Bumi kita terancam. Itu contohnya yang 172 dan 1. Ajaklah teman kalian untuk bermain dengan menuliskan apa saja yang terlintas di pikiran ketika orang berkata bumi. Kemudian tulis setiap kata yang disebutkan oleh teman kalian dalam buku tugas. Kemudian yang ketiga, kelompokkan kata-kata yang memiliki tema yang sama ke dalam beberapa kategori. Yang A itu ancaman bagi bumi, yang kedua itu yang B aksi penyelamatan bumi, yang C bumi yang sehat, D bumi sedang sakit. Oke, Miss akan bagi per baris saja ya. Kita buat 5 kelompok. Boleh dibuat kelompok. Nah, boleh disatukan. Ya, belakang boleh ke depan. Ya, dibagi. Kemudian apa lagi? Gas dari kendaraan. Ya, apa lagi? Bakar hutan sembarangan. Kemudian apa lagi? Rendut sapi. Ya. Dan efek rumah kaca. Ya, efek rumah kaca itu apa? Coba. Lagi. Ya, efek rumah kaca. Rendut sapi. Efek rumah kaca sebenarnya peran penting dalam pengelolaan hidup kita. Menjadi efek ini merupakan kehidupan yang sangat tinggi. Sayangnya jika jumlah gas karbon dioksida dan negara semakin banyak, maka semakin parah juga kondisi bumi. Jadi bisa juga diartikan efek rumah kaca itu pemanasan global tadi. Karena terlalu banyak gas yang tidak baik, karbon apa kalau yang misalnya yang beracun itu? Karbon dioksida. Nah, untuk kita menanggulangi itu tadi, kelompok 2 coba apa solusinya? Solusi dari tadi pencemaran lingkungan tadi yang membuat dampak buruk dari lingkungan tadi apa coba? Salah satunya tadi kan dari kelompok Uya bilang apa? Penebangan pohon sembarangan ya? Ya. Coba dari kelompok sini apa? Menanggulanginya pakai apa? Biopori. Oke, biopori. Kemudian apa lagi? Reboisasi. Biopori itu apa?
Ya, itu salah satunya ya. Biopori itu bisa mencegah terjadinya banjir. Jadi dengan adanya biopori itu atau resapan air itu tidak meluap keluar. Jadi diresap oleh tadi biopori buatan. Kemudian apa lagi tadi? Penebangan hutan ya. Solusinya apa? Reboisasi dengan menanam kembali pohon-pohon yang sudah ditebang. Walaupun butuh proses yang lama, tapi setidaknya kalau bisa kita memotongnya, kita harus bisa menanamnya kembali. Jadi tanaman-tanaman itu tidak punah dan bumi kita tetap hijau dan juga dingin. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari ini semua? Boleh, kalau masih kurang jelas boleh ditanyakan. Ada yang kurang jelas? Sudah jelas semua? Sudah. Iya, tadilah materi kita di bab 7 ini mengenai bumi kita terancam bahaya.